Halo semuanya, saya Syarani. Di video kemarin kita membahas tentang FCFS. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas terkait SJF non-preemptive. Soalnya itu masih sama, hanya saja metodenya yang berbeda. Untuk SJF non-preemptive itu sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu arrival time-nya. Ini kan sudah ada arrival time-nya nih. Nah, arrival time P1 itu di 0,23. Berarti di sini kita tulis R dan kita beri warna merah. Orange. Nah, buat kalian yang merah begitu, saran saya kalian klik aja di Gantt chart. Kalian klik CTRL-A. Baru kalian panahkan, kita ketengahkan. Begini, sekali lagi. Nah, maka dia otomatis semuanya ke tengah. Nah, di sini kalian copy R-nya di P2 itu di 0,10, di 3 0,07. Nah, ini kalian lakukan sampai dengan P7. Nah, setelah kalian tandain semua arrival time-nya, ini sama dimulai dari arrival time paling pertama, yaitu dilihat dari tabelnya ini adalah P3 ya, P3 0,07. Nah, P3 0,07 itu jalan sebanyak 37 waktu. Jadi langsung aja jalan. Sebanyak 37 dan kita akhiri dengan terminate. Nah, di sini untuk SJF non-preemptive, ketika ada suatu proses yang berjalan, nah di antara proses itu ada yang masuk itu ada P6, P2, P1 dan P2. Nah, untuk proses berikutnya itu kita compare, kita bandingkan antara ketiga proses yang masuk ini, yang mana berstemnya yang lebih kecil. Kan kita kerjakan P3, kan kita tandain aja dulu P3 bahwa sudah selesai. Nah, di sini kita compare P6, P1, P2, P6, P1 dan P2 nih, P1 dan P2. Nah, di antara ketiga itu yang mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah P1. Maka P1 duluan yang dikerjakan. Kita tandain P1. Nah, di sini P1-nya jalan, tetapi ingat tidak boleh berjalan secara bersamaan. Karena ada proses yang berjalan sebelumnya, maka P1 itu dalam status waiting. Kalau yang waiting warna hijau ya. Nah, setelah itu P1 jalan sebanyak 23 kali. Kita copy aja. Nah, kita copy seperti ini. Nah, ini kan P1 jalan nih. Saat P1 jalan itu ada program lagi yang masuk, yaitu P5, P6 dan P2. Kita compare P5, P6 dan P2. Nah, diantara ketiga ini yang mana yang lebih kecil berstemnya, yaitu P6. Berarti P6 yang dikerjakan lebih dulu. P6 kita tandain. P6 dikerjakan, kita masuk dalam status waiting dulu. P6 jalan sebanyak 24. Nah, saat P6 berjalan itu kan nggak ada program yang masuk nih. Nah, berarti yang kita bandingkan itu yang sebelumnya aja. Yang sebelumnya itu adalah P5 dan P2. Nah, di antara P5 dan P2 yang mana yang lebih kecil? Yaitu P5. Berarti P5 yang lebih dulu jalan. P5 jalan sebanyak
38 waktu. Nah, 38 waktu terminate. Nah, di sini saat P5 berjalan itu ada yang masuk, yaitu P4 dan P7. Nah, di sini kan ada P4 dan P7 masuk, dan juga di sini ada P2 dan P5 yang masih ada. P5 udah selesai. P5 kita tandain dulu. Nah, berarti yang belum kan P2, P4, P7. P2, terus P4 dan P7. Nah, ini kita bandingkan nih, ketiga ini yang mana yang lebih kecil, P2, P4 dan P7. Yang lebih kecil adalah P4. P4 jalan sebanyak 12 kali, berarti P4 dulu yang dikerjakan. Nah, P4 jalan sebanyak 12 kali sudah selesai kita kerjakan, dan lanjut P2 dan P7. Nah, di antara kedua ini P7 yang lebih kecil, maka P7 duluan yang dikerjakan. P7 jalan sebanyak 19 waktu. P7 sudah selesai kita kerjakan, dan ini adalah P2. P2 itu sebanyak 54. Ini P2. P2 sebanyak 54. Nah, ini sudah selesai semua ya untuk cara pengerjaan programnya. Nanti kan saya laporkan juga untuk laporan SJF non preemptive itu di link deskripsi video. Jadi ketika kalian ngerjakan sendiri nih, kalian bisa cocokkan dengan yang punya saya gitu loh. Nah, kemudian di sini ada waiting time. Waiting time itu diambil dari yang hijau-hijaunya ini. P1 itu adalah 21, P2 tadi 150, P3 nah ini 150 ya, P2 ya, ini 150, P3 nya itu 0 karena nggak ada hijau-hijaunya jadi 0, P4 27, 24, 25, 27, 24, 25, 27, 24, 25, P7 itu 40. Nah, untuk AWT nya kita tulis aja sama dengan average. Kita average antara berapa nih, 7 kolom ini gitu rata-ratanya. Atau kalau kalian mau kerjakan sendiri itu bisa, caranya kalian tambahkan semua kolom ini, hasilnya kalian bagi dengan jumlah kolom itu sendiri. Karena di sini ada 7 kolom maka dibagi 7, hasilnya sama 41, karena itu adalah rumus dari average atau rata-rata. Nah, untuk turnaround time itu kami belum dijelaskan, jadi di sini saya kemarin di FCFS itu seingat saya sudah saya jelaskan. Nah, jadi turnaround time ini nggak saya bahas untuk kali ini. Kalian bisa tanya ke Pak Reo-nya bagaimana cara pengerjaan turnaround time itu sendiri, karena jujur saya sudah cari di Google dan itu saya belum paham terkait dengan hal itu. Saya pengen nanya Pak Reo secara offline, cuman kan masa perkuliahan sudah habis nih. Sedangkan kita sudah masa libur. Nah, saya sudah bahas di WA itu, tapi jawabannya itu kurang memuaskan, dalam artian saya belum paham dengan jawaban yang diberikan sama bapaknya karena lewat teks kan, jadi saya nggak bisa ini memperhatikan bapaknya menjelaskan berbeda gitu penjelasannya dan di papan tulis. Nah, jadi untuk SJF non preemptive itu AWT-nya 41. Udah itu aja. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, karena ini adalah salah satu mata kuliah kalian di semester 1 yang nantinya akan kalian hadapi. Saya Wahab Syarani, sampai jumpa di lain video.